Puji Tuhan, kita bersyukur ya hari ini kembali boleh melanjutkan. Baik, saya melihat bahwa di dalam seluruh rangkaian rangkaian kita boleh baca Alkitab ya melalui kelas-kelas gini, Bible class kita boleh mempersiapkan diri, kita diperlengkapi ya untuk boleh masing-masing itu apa? Untuk boleh masing-masing kita itu sadar bahwa di dalam seluruh hidup kita itu tidak bisa lepas ya, tidak bisa lepas apa saya tidak bisa uh, apa ya terpisah begitu ya, yang lepas ya terpisah dari uh, pedoman yang perlu ya. Pedoman itu kan pedoman itu adalah firman Tuhan sendiri. Kalau misalkan kita berjalan di dalam apa yang menjadi kehendak kita, maka kita menemukan mungkin bisa jalan ya. Nah, tetapi pada saat yang sama kita juga menemukan diri mungkin akan ada banyak kesulitan atau pergumulan-pergumulan yang sebenarnya tidak perlu gitu ya. Kalau kita boleh tahu firman Tuhan itu bagaimana dan kita boleh ada di sana. Yang kedua adalah di dalam seluruh keadaan kita, kalau kita boleh memiliki atau bahkan bukan cuma kita membaca, tetapi kita memahami ya dengan satu pemahaman yang benar di dalam apa itu pembacaan kita. Jadi bukan cuma membaca, tapi kita boleh diperlengkapi dengan satu pemahaman. Maka di sana membuat kita bisa apa? Menghadapi. Kalau kita menghadapi apa? Menghadapi kesulitan. Kalau memang terjadi di dalam hidup kita, maka kita sudah siap. Ya. Kenapa Tuhan ingin kita berakar di dalam firman-Nya? Karena Tuhan tahu ya, kita diutus ke tengah dunia ini. Kita dipanggil dari dunia ini kan. Jadi panggil dari dunia ini, kemudian kita ditaruh lagi ke dalam dunia ini. Nah, jadi jangan salah ya. Maksudnya kita dipanggil dari dunia ini, lalu kemudian santai-santai sudah enggak mau, pokoknya aku sudah percaya ya sudah. Aku enggak mau ngapa-ngapain lagi, baca firman Tuhan, doa apa juga semua enggak mau, semua disiplin rohani aku enggak peduli gitu. Tidak, tetapi Tuhan siapkan kita apa? Untuk kembali diutus masuk. Nah, di sanalah ketika kita berakar di dalam firman Tuhan, di dalam seluruh aplikasi, kita bisa menjalani disiplin rohani kita dengan bukan dengan paksa, tapi dengan hati yang tulus ya, dengan hati yang merindukan dan sungguh-sungguh itu natural jalan. Maka di situ kita akan menemukan apa? Kita siap, diperlengkapi seluruh senjatanya itu siap, sama seperti di medan perang ya, harus siap senantiasa. Karena lawan kita, kata firman Tuhan, lawanmu si iblis itu digambarkan seperti singa ya. Bayangkan, bukan digambarkan seperti kucing, tapi singa. Berarti maksudnya enggak kenal ampun ya. Dia juga enggak kenal ampun kalau misalnya siap memangsa kita ya. Jadi oleh sebab itu ketika kita siap, maka dalam keadaan apapun kita enggak khawatir. Sebenarnya bukan kekuatan kita. Kenapa kita siap? Kita siap itu maksudnya kita ngerti pada waktu seperti apa kita belajar untuk bagaimana ya sesuai di dalam pimpinan Tuhan ya. Sebenarnya di dalam firman Tuhan mengajarkan kita, khususnya di dalam teologi reform, itu sebenarnya tidak ada satu hal pun kok yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan begitu ya. Jadi begitu kuat. Jadi dalam keadaan apapun Tuhan menyertai kita, jadi tidak khawatir ya. Iblis mau mengaum-ngaum bagaimana, kita tetap ada di tangan Tuhan yang kuat. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau kita adalah anak Tuhan yang mencintai firman Tuhan, nah kita menghadapi semuanya itu kita dengan satu iman ya, yang percaya, kita tidak menjadi goncang dan goyah. Nah kalau enggak bagaimana? Kadang bisa goyah dan goncang, dan cepat goncangnya ya. Wah goyang dan sebagainya, mungkin mengalami segala kesulitan, kehilangan dalam arti mungkin secara ini adalah jadi khawatir, takut dan sebagainya. Tetapi kalau kita sudah kenal, kita tahu mesti menghadapi, tapi kita tahu bersama siapa maka bisa maju jalan dengan dengan satu damai dan kita berani ada iman melangkah ya dan bisa menjadi kekuatan bagi rekan-rekan yang lain. Nah demikianlah itu harapan ya, saya selalu biasa mengingatkan kita. Jadi kita belajar harus ada harapan dan kita mengejar apa yang hal yang indah tersebut ya. Jadi bukan cuma berhenti di kepala, tetapi kita harus masuk dalam hati dan mengaplikasikannya. Nah hari ini saya membahas Injil Sinoptik. Ini yang kelima ya secara total. Nah saya mungkin untuk Injil Sinoptik saya akan berhenti di yang kelima ini ya.
Jadi nanti kita akan lanjut ke dalam Injil Yohanes. Ya, sebenarnya di dalam Injil ini masih bisa bahas yang lain, bisa. Nanti di lain kesempatan ya, kalau kita bisa nanti dalam kesempatan lain kita kembali lagi ke kitab Injil Sinoptik, kita bahas yang lain lagi ya. Bisa bahas yang lain, bisa. Macam-macam masih banyak yang belum dibahas. Ya, ada model perumpamaannya, kita bisa membagi perumpamaan yang Tuhan ajarkan seperti apa. Kita bisa bahas yang khususnya di dalamnya, misalnya khotbah ya di bukit itu ya, yang uh, sangat terkenal itu ya, bahkan sampai orang yang tidak percaya Tuhan seperti Mahatma Gandhi saja dia mengagumi begitu ya khotbah Tuhan, dan dia bisa pakai sebagai panutannya. Tapi sayangnya adalah dia berhenti sampai di sana ya, tidak sampai kepada pribadi Kristus tetapi hanya pada khotbahnya. Ya, jadi sayang juga ya kalau kita menjadi orang-orang yang belajar firman Tuhan, senang dengan khotbah, berhenti di situ. Sayang, kita harus sampai kenal Tuhan, itu kerinduannya. Oke, nah nanti hari ini kita akan bahas adalah kristologi di dalam kitab apa namanya Lukas. Ya, kita akan mulai. Baik, saya akan share screen. Bentar ya, share screen. Oke, share screen. Sudah keluar ya? Sudah. Nah, ini dia. Oke. Nah, hari ini adalah tidak terasa ya, sudah ke-69 ya. Bentar lagi sudah mau 70 dan seterusnya. Tidak terasa lagi nanti 2 tahun gitu ya, dan seterusnya. Kita pokok jalan terus, sama seperti hidupnya. Kita sudah melakukan apa di dalam hidup ini? Kalau yang kita lakukan semua hal yang sungguh boleh itu berkenan kepada Tuhan, berbahagialah kita. Kenapa? Ya karena kita boleh menemukan diri menggunakan waktu-waktu kita dengan apa? Dengan satu kerinduan atau kesukaan ya untuk boleh dekat dengan Tuhan. Ya, hari ini kita akan pertemuan untuk khusus untuk sinoptik yang terakhir, yang kelima. Setelah itu kita masuk Injil Yohanes. Nah, kita akan review sama seperti biasa. Saya akan reviewnya adalah pakai yang sebelum yang mengingatkan kita ya. Baik, kita review adalah kita akan kembali ke Markus dulu yang kita sudah bahas bersama-sama. Ya, di dalam kita bahas Markus kemarin, kita ada bahas ini ya, 2 hal ini, yaitu bagaimana Markus itu kita bahas di dalam 2 bagian besar. 2 bagian besar, yaitu bagian pertama menyatakan Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Ya, kemudian bagian kedua itu boleh menyatakan misi yang dikerjakan oleh Kristus. Ini 2 bagian besar, dibagi bukunya menjadi 2 gitu kira-kira ya. Kira-kira 8 pasal pertama adalah menyatakan Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Kemudian yang kedua itu menyatakan misi yang dikerjakan Yesus. Nah, nanti misinya ini hubungannya dengan tema besarnya Markus seperti apa sebenarnya dari Mesias dan Anak Allah, kemudian nanti secara bertahap dia akan makin menajamkan, yaitu menyatakan Yesus sebagai hamba yang apa ya menderita, ya Mesias atau menjadi hamba yang menderita. Itu nanti akan sudah kita bahas bersama-sama ya, Yesus sebagai Anak Allah. Kemudian yang bagian pertama menyatakan bagaimana Anak Allah dan Mesias itu otoritas, ya. Kemudian itu juga menyatakan bagaimana Tuhan menyatakan kerajaannya ya dengan satu otoritas yang penuh. Lalu kemudian bagian yang berikutnya itu waktu Kristus menyatakan mau masuk ke misinya, yang sebetulnya misinya itu adalah menjadi Mesias, yaitu hamba yang menderita, itu tidak seperti dalam pikiran orang-orang, maka Tuhan menyatakan atau mendefinisikan kembali bahwa Mesias yang dimaksud, Mesias yang sedang ia genapi itu adalah Mesias yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, yaitu dia akan mengalami penderitaan ya dan akan mati disalibkan. Ya, nah ini gambarannya. Lalu kemudian ini adalah secara total bagan yang mungkin membuat kita lebih mudah untuk mengingat. Jadi kira-kira ada dibagi 2, tapi ini dibagi 3 ya. Tadi bagi 2 besar. Nah, bagian tengahnya itu adalah kita bisa lihat di sana adalah satu pemberitahuan ya, penderitaan yang akan Kristus jalani ya, suffering servant itu. Jadi di sana Tuhan menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia sebentar akan masuk, ia akan masuk dalam jalan salib, mengalami itu menjadi suffering servant gitu ya. Jadi ini menjadi bagian penting yang
boleh menjadi perhatian di dalam Lukas, khususnya berkaitan dengan hamba yang menderita. Jadi memang saya melihat seluruh Injil sinoptik, kita sudah belajar ya, Injil sinoptik itu karena mereka ada kemiripan ya, banyak hal dia sama, dan bahkan banyak nats-nats dan juga bagian-bagian di dalam Injil mereka itu banyak yang sama, bahkan ada yang verse-nya atau ayatnya itu juga persis sama. Itu boleh menunjukkan kepada kita juga ya, bahwa apa yang nanti dinyatakan tuh sebenarnya mereka bicara nggak tentang misalnya begini, anak Allah di dalam ketiga Injilnya bicara. Mereka bicara nggak tentang misalnya Yesus sebagai juru selamat dunia. Mereka bicara. Mereka bicara nggak tentang Yesus sebagai anak Allah yang akan menanggung dosa, yang akan mati di kayu salib. Peristiwa dicatat, dicatat. Matius, Markus, Lukas itu dicatat semuanya. Tetapi mereka secara khusus ada mengambil satu bagian yang dia perhatikan gitu ya. Kalau kita baca kita kerasa ya, seperti Matius kita sudah belajar ya, Yesus adalah raja orang Yahudi, dia adalah raja ya, yang datang dari keturunan daripada ini Daud, kemudian Abraham gitu ya, kemudian dan seterusnya. Kalau kita lihat Markus, dia adalah hamba yang menderita. Jadi secara khusus di sana. Dia bicara nggak anak Allah? Bicara. Kita kan juga bicara itu ya. Bagian pertama itu ada otoritasnya. Markus juga bicara enggak? Yesus adalah anak Allah. Ada bicara. Bahkan kita bisa melihat ada pernyataan-pernyataan yang Tuhan nyatakan beratas keilahian Kristus ya. Tetapi ada fokus-fokus yang beda yang kita mau coba lihat di sana. Ya. Oke, ini sedikit summary. Nah, kemudian hari ini kita akan bersama-sama kita akan melihat tentang kristologi ya dalam Injil Lukas ya. Oke, dan Injil Lukas kita lanjut. Di sini kita boleh lihat ya berkaitan dengan hal ini bahwa Injil Lukas itu ya si Lukas yang tulis ya. Kemudian dia strukturnya dalam bahasa yang ditulis itu cukup baik ya, dia cukup berpendidikan. Nah, dia adalah seorang medis ya, dokter, tapi berarti punya pendidikan yang baik sehingga bisa menulis dengan baik. Ya, dia di sana pusat pada apa? Pusat pada bagaimana Tuhan boleh menyatakan keselamatan kepada siapa, ya, bukan kepada orang Yahudi saja, tetapi lebih ke arah kaum yang itu ya, Gentiles itu ya. Karena di mana dia boleh melayani di ladangnya, konteksnya orang-orang yang belum percaya gitu ya. Menulis kepada kaum the Gentiles itu. Jadi bahkan boleh dikatakan diperluas berarti sampai seluruh dunia. Sebab di dalam pelayanan Lukas ini ya ada juga orang-orang Yahudi ya yang ada di dalam maksudnya di luar daripada Yerusalem. Jadi ini extends perluasan daripada mandat agung Tuhan, menjadikan semua bangsa muridku sampai pada ujung bumi. Jadi bagian ini bagaimana Lukas boleh menulis ya kepada mereka yang ada kaum-kaum Gentiles itu ya, misalnya rencana keselamatan Allah. Oke ya, dan kemudian kita juga lihat bagaimana dia karena demikian maka dia boleh memperkuat dua hal yang dia lakukan. Kalau orang yang sudah percaya diperkuat, dan yang kedua kalau belum percaya memberikan jawaban ya. Ini juga tugas kita mestinya, sama seperti Lukas. Kita harus menguatkan iman saudara-saudara kita dan juga memberi jawab kepada orang-orang yang belum percaya. Ya. Kemudian kita bisa lihat adalah ungkapan daripada favorit Lukas itu adalah anak manusia. Anak manusia. Nah, ini yang secara unik ya. Hari ini kita akan bahas bersama-sama adalah anak manusia. Jadi ada banyak yang kita bisa bahas, tapi saya memilih satu bagian khusus yang kita bahas bagian itu, kita renungkan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Ya, anak manusia ini muncul 25 kali ya. Seperti saya bilang di bagian lain muncul enggak? Muncul ya. Tetapi kita boleh lihat Lukas lebih mengambil fokus, dia lihat ke sana ya tentang anak manusia. Apakah ada tentang anak Allah? Nanti ada, kita tetap akan singgung sedikit, tapi kita mungkin akan lebih banyak bahas yang tentang anak manusia. Ya, nah baik, saya lanjutkan aja. Nah sekarang saya mulai dengan ini ya, genealogi atau silsilah. Di dalam Lukas pasal 3 itu juga ada silsilah. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kan sudah lihat di dalam Matius ya. Matius itu juga ada silsilah, Lukas juga ada silsilah. Nah, kalau kita lihat misalnya di bagian Matius ada kisah tentang kelahiran Kristus, Lukas ada nggak? Ada. Ya, Lukas biasa dipakai apa? Ada yang ingat Lukas yang kisah terkenal, kisah Natal kalau pakai Injil Lukas biasa tentang apa? Ada yang ingat? Kalau di Lukas biasa apa?
Yang baca Lukas itu. Dunia gemar dan soraklah ya. Tadi Lukas, ada yang ingat tak? Dunia gemar dan sorak, kita nyanyi kan? 15 ya Pak. Kenapa? Lukas 15. Anak yang hilang. Kisah Natal. Oh, Dunia kisah. gemar dan soraklah. Kalau tentang kelahiran Kristus itu loh. Ya kan? Kita kalau nyanyi apa? Kalau dunia gemar dan soraklah itu yang apa? Gembala, Pak. Iya. Betul ya? Itu kita biasa di bagian itu di setiap Natal ada peristiwa kelahiran Yesus. Di sana selalu Lukas 2 ya, dicatat di sana. Kita bisa, saya tidak bacakan ya, karena itu kisah terkenal dan kisah kelahiran ya. Jadi saya tidak ke sana fokusnya, tapi boleh kita lihat sedikit. Jadi ada juga. Jadi Matius ada kelahiran, ini ada kelahiran tapi beda. Lukas menyatakan kelahiran ini di sisi gembala yang mencatat, kemudian nanti ada suara atau paduan suara di sorga itu ya, yang kemudian menyanyi ya. Nah itu ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi ya, dan damai sejahtera bagi setiap orang yang ada di bumi ini ya, yang percaya kepadanya. Nah ini adalah satu gambaran, ya, kalau saya bilang dunia gemar dan sorak, paduan suara yang menyanyi ya. Jadi kita kalau Natal nyanyi ya, kalau nyanyi sendiri di rumah sama nyanyi bersama beda. Nyanyi sendiri di rumah dunia gemar sorak boleh nggak? Boleh, tapi waktu bersama-sama kita kumpul nyanyi beda. Kenapa? Kita bisa merasakan sedikit ngincit-ngincit gitu ya, malaikat menyanyi. Kan heran, kita kalau nyanyi bersama-sama itu ya, suara kita kurang enak pun jadi rasa enak. Kenapa? Kena yang lain. Ya, tapi saya percaya nanti di sorga semua suara kita merdu ya, jangan khawatir. Yang sekarang di dunia bergumul mungkin belum nyanyi suara bagus, nanti di sorga pasti bagus nyanyi. Jadi kita kaget semua, suaranya bagus sekali ya. Jadi kalau kita nyanyi bersama-sama, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, ya dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahir, Kristus telah datang, ya. Itu kita bisa lihat dengan satunya, mencicipi itu ya, nyanyian yang indah. Oke, sekarang kita masuk lagi ke sini. Ini silsilah juga ada di sana. Nah, tetapi bedanya apa? Nah, kita lihat di sini perbedaannya yang kita mau sama-sama lihat. Kenapa Lukas juga mencatat silsilah? Nah, ini saya baca bagian ini aja ya. Jadi di sini ada 3:23 ya. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira ya 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Ya, tetap mulai dari sini ya. Anak Yusuf, kemudian anak Eli dan seterusnya. Kemudian lihat yang merah ini, anak Daud. Ya, jadi tetap ya garis keturunannya di sini. Anak Daud terus anak Abraham. Nah, kalau sampai di Matius itu kan dia berhenti sampai anak Daud sampai anak Abraham stop. Tapi di Lukas dia terusin terus lagi ya, anak Abraham dia berhenti sampai anak Adam. Kemudian anak Allah. Ya, Adam kemudian anak Allah. Ya. Nah, ini kita bisa melihat satu apa? Berarti dari awal ketika dia menuliskan tentang silsilah, Lukas itu punya concern. Ya, concern apa? Dibawa sampai Adam. Nah, itu mau menunjukkan bahwa ini Lukas mau menyatakan bahwa ini Adam itu berkaitan dengan ini ya. Sebenarnya kata Adam itu kan manusia ya, kemanusiaan ya. Jadi dia humanity gitu ya, humanity gitu ya, Adam. Jadi kita boleh melihat bahwa Lukas mempunyai satu arah, dia mau menyatakan di dalam penulisannya dia mau melihat Yesus itu ya, karyanya itu bahwa dia adalah ya anak Adam ya, bukan cuma anak Daud, anak Abraham, tapi sampai dengan anak Adam. Ya nanti di dalam bagian ini kita kalau lihat di dalam pengertian apa itu pengajaran doktrin daripada tentang Kristus ini, kristologi daripada Rasul Paulus, nanti kita boleh lihat ya bahwa Yesus itu disebut apa? The second Adam, ya Adam yang kedua, ya Adam yang kedua. Nah saya boleh lihat bahwa di sini dibawa dan ini ada lihat bahwa menyatakan humanity of Christ-nya ya. Jadi kemanusiaan daripada Kristus itu dinyatakan oleh Lukas di sini ketika dia menulis silsilahnya memberikan sorotan dan juga pada akhirnya kita bisa lihat juga di sana anak Allah. Jadi tidak berhenti di anak Adam tapi kemudian anak Allah. Jadi sorotannya bisa juga kita lihat dua. Ya. Bisa menyatakan juga sebagai anak Allah gitu ya. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan sebenarnya Kristus itu memang menurut garis keturunan tetapi dia sebenarnya kan dikandung oleh Roh Kudus, ya kan, bukan dari keturunan dari laki-laki dan perempuan begitu, tetapi dia melalui kandung oleh Roh Kudus dan kemudian ditelusuri sampai pada akhirnya Kristus itu di dalam garis keturunan pun ini
Lukas melihatnya dia ada humanity-nya, maksudnya dia adalah manusia dan juga dia adalah anak Allah. Ya, jadi ini di dalam awal kita bisa melihat bagian ini. Waktu kita lihat di Markus juga sama. Jadi bagian ini kita akan juga membicarakan hal ini, tetapi lebih khusus kita akan fokus nanti anak manusia yang boleh diungkapkan oleh Lukas ini ya selama 25 kali. Saya nanti untuk 25 ini kita akan lihat satu-satu ya. Mungkin nggak kita bahas semua karena banyak, tapi kita akan lihat yang dimaksud dinyatakan di sana seperti apa, lalu kemudian kita bisa melihat ini bicaranya sense-nya seperti apa sehingga kita bisa punya gambaran yang jelas. Ya, nah ini saya mau paparkan mengenai silsilah. Jadi kita tahu silsilah di dalam Injil itu ada dua ya. Satu silsilahnya Matius, satu silsilahnya Lukas. Oke ya, tapi masing-masing mempunyai satu pemakaian yang diarahkan secara khusus untuk mereka punya tujuan penulisannya yang mereka mensoroti. Ini ada sedikit bagan yang coba saya tampilkan. Jadi di sini perhatikan ya, ini ada dua sama-sama ke Yesus ya, tetapi bedanya adalah kalau di dalam Matius ya sampai dengan Abraham. Ya, tadi sudah saya jelaskan, cuma ini di dalam bagan aja. Lukas dia teruskan sampai Adam. Ya. Nah, jadi kita lihat bersama-sama seperti itu. Saya mungkin tidak menjelaskan yang bagian akhirnya ini tidak terlalu fokus ke sana. Ini ada banyak teolog yang juga setuju ya dengan yang satu ditulis di dalam Matius itu mengikuti ya maksudnya secara garis lainnya itu silsilahnya adalah dari Yosef. Tapi kalau yang dari Lukas itu mengikuti dari Maria gitu ya. Maka di sana waktu ditulis anunya lain ya, father of Jacob sama father of Eli ya dan seterusnya. Jadi itu bisa dilihat bahwa dari lain keturunannya itu yang disort secara berbeda. Ya ini adalah salah satu pandangan ya yang berusaha untuk boleh melihatnya. Tetapi sebenarnya mau lihat bagian ininya itu hanya menjadi satu fokus yang berbeda, tetapi intinya adalah mau lihat sampai ke Adam. Ya, saya lebih melihat ke sananya sehingga kita tidak berdebat nanti di bagian silsilahnya ini ya. Karena silsilah itu banyak. Kita kalau mau susun silsilah kita aja memang belum tentu bisa semua bisa sama. Apalagi kalau dari sudut pandang yang agak berbeda dan apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama, sudah berapa ribu generasi, pasti ada sorotan yang beda yang diambil. Ya. Nah, kita bisa lihat kalau secara Matius sekilas ya, saya mau tambahkan sekilas untuk memfokuskan itu. Matius bahkan di dalam penulisannya itu Daud itu menjadi fokusnya karena dia mau menyatakan Yesus sebagai raja ya. Maka di dalam itu ditulisnya itu 14 keturunan dari Daud, kemudian 14 keturunan lagi ya. Nah, dari pembuangan sampai ke dari Abraham sampai Daud, dari Daud ke pembuangan. Jadi 14 keturunan, 14 keturunan. Nah, 14 itu adalah kata kalau misalkan di dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya mereka ada kata mempunyai angka, mempunyai nilai. Nah, kalau 14 itu mereka sorot itu misalnya kata Daud di dalam bahasa Ibrani itu kan boleh dibilang itu ditulis cuma 3, biasa nggak ada huruf hidupnya. Jadi D, Daud itu ya Dalet, D, W ya sama D lagi, D, W, D gitu ya. Nah, itu kalau D itu nilainya itu adalah 6, W itu 4 gitu ya. Kemudian D itu adalah 4, kemudian W itu adalah 6, kemudian D lagi 4. Jadi total itu adalah 14. Jadi itu ada satu sumber yang menyatakan memang mereka yang baca, orang-orang itu tahu. Jadi sorotannya itu ketika ditulis 14 keturunan mereka tahu. Waktu ngomong, oh ini perhatiannya kepada Daud. Tujukan kepada Daud. Karena king, raja. Ya, jadi ini menjadi penting. Ya, itu sedikit kita informasi mengenai hal ini. Nah, lalu kita sekarang lihat kalau khusus untuk Lukas di Paul sampai ke Adam karena memang mau ada satu tujuan bahwa Lukas ingin mensoroti tentang humanity-nya ya, jadi kemanusiaan daripada Kristus. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Berikutnya adalah ini ya. Di dalam kitab Injil kita menemukan bahwa Yesus tidak sering menyebut dirinya sebagai anak Allah, tetapi sebagai anak manusia. Ya, jadi kalau kita melihat ya Tuhan Yesus sendiri menyebut dirinya itu tidak sering menyebut dirinya sebagai anak Allah, tetapi dia bilang selalu anak manusia, anak manusia, anak manusia. Oke ya, nah di sini kita akan belajar bersama-sama. Ini ada
sedikitnya dua message, ada dua pesan sebenarnya yang boleh dikatakan itu apa ya? Kalau bilang dua sisi yang jadi satu gitu, twofold. Jadi atau boleh dikatakan secara intrinsik, bukan intrinsik ya, apa itu namanya biasa, eksplisit sama implisit. Ya, eksplisit berarti jelas-jelas. Ya, implisit berarti terkandung di dalamnya. Ya. Nah, jadi kita akan sama-sama coba melihat. Jadi anak manusia ketika disebutkan di dalam Alkitab itu ada dua hal ini yang kita perlu perhatikan ya, ada dua message ini. Ya. Jadi kita tahu ya, ketika Tuhan Yesus, orang-orang seringkali kan mengatakan, misalnya salah satu contoh dikatakan, Tuhan Yesus itu tidak pernah, kita misalnya ngomong Yesus sendiri tidak pernah sebut dia itu Allah. Kenapa kalian orang Kristen itu sembah-sembah dia dan panggil dia Allah? Nah, itu sering diserang pada kekristenan. Karena kita boleh lihat di sana, Tuhan Yesus sendiri bilang dia manusia kok, Anda manusia, kalian kok menjadikan dia anak Allah. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di dalam bagian ini, kalau mereka tidak memahami kandungan yang ada di dalam ini, message yang terkandung di sini, ya mungkin bisa mengatakan demikian. Tapi kita nanti sudah melihat, kita akan lihat kenapa Tuhan Yesus boleh mengatakan hal ini. Ya, itu di dalam, bagi saya ini adalah satu ungkapan atau satu cara yang Tuhan pakai. Menurut saya, cara yang satu sangat rendah hati. Bagaimana dia itu humble, seperti nanti Filipi bilang ya, dia merendahkan dirinya bahkan sampai ya mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya yang menjadi manusia gitu ya, humble gitu ya, dia merendahkan hatinya ya, sehingga kemudian pada saat yang sama ya kita boleh melihat juga di dalam humble-nya itu Tuhan memberi message yang penting. Jadi ada dua pesan yang saya ingin bagikan ya. Nah baik, kita akan lanjutkan sekarang. Kira-kira pesan yang pertama seperti ini Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan ya, menunjukkan bahwa Yesus memang adalah manusia yang sejati. Memang manusia yang sejati. Kita sudah bahas minggu lalu 100% gitu ya. Jadi saya enggak, nanti kita ulang sedikit di bagian agak akhir ya, kita untuk mengingatkan kembali. Tapi ini kita lihat bersama-sama, dia adalah manusia sejati. Ya, waktu dipakai ada manusia itu menunjukkan memang benar-benar manusia sejati. Dia bukan manusia yang apa namanya separuh-separuh atau bahkan apa itu jadi-jadian ya, siluman ya. Kalau jadi-jadian itu siluman, itu pasti tidak ya. Beberapa apa itu mungkin kepercayaan kuno ya atau mungkin literatur kuno juga ya. Nah, itu mereka melihat bahwa ya manusia itu ada yang dinamakan, maksudnya mereka jadi-jadian, dia adalah apa namanya, mitologi Yunani juga demikian ya. Dia juga adalah apa namanya, campuran antara dewa dan orang gitu, dan manusia. Sehingga dia sebenarnya ya bukan dewa, tapi juga dia bukan seperti manusia. Jadi ada kelebihannya. Jadi dicampur jadi satu. Tapi kita lihat bahwa Yesus waktu menyatakan hal ini, dia manusia sejati, jadi benar-benar manusia. Maka dipakai anak manusia datang. Jadi memang dia anak manusia. Dan waktu Lukas menulis hal ini, maka dia waktu mau menunjukkan dia adalah anak Adam. Jadi dia mau menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia, lahir sebagai manusia, yang benar-benar manusia. Ya, sama seperti kita. Cuma nanti bedanya dia tidak melakukan dosa. Nah, di sini Alkitab banyak tulis, saya cuma kasih beberapa ya yang saya bisa tampilkan. Jadi Tuhan Yesus mengalami pertumbuhannya, Yesus mengalami pertumbuhan. Dia lahir ikut yang normal dari seperti, jadi dia ikut dari anak-anak, dari bayi kan, ada mengalami pertumbuhan dan seterusnya. Ada itu kan seperti yang dialami oleh manusia. Jadi dia lewat jalur itu. Ya, oleh sebab itu kita bisa lihat ya, kenapa ya Tuhan tidak pilih jalan lain, langsung datang langsung besar aja. Bisa nggak? Bisa, tetapi Tuhan lewat dari dia bayi ya, dari dia lahir menjadi seorang di palungan itu ya, bayi ya, seorang bayi yang lemah, dan dari sana dia mengalami pertumbuhan. Yaitu bagaimana Allah membatasi diri, dan sekali pada saat yang sama menunjukkan kepada kita betapa ya Allah itu juga mengasihi, dan dia ada dalam seluruh proses, sehingga waktu kita mengalami segala pergumulan kita tidak khawatir karena Tuhan juga mengalami yang sama, dan dia boleh mengalahkan seluruh pergumulan atau godaan-godaan tersebut ya. Nah, mengalami manusia apa hal-hal yang manusia alami lainnya ya, kecuali berdosa ya, kecuali melakukan dosa. Jadi dia lahir biasa lapar, bisa haus, bisa letih, bisa tertidur ya, bisa tertidur di itu apa, kapal itu ya, di perahu ya.
dia bisa ada penderitaan ya dan bisa mati. Nah, ini manusia sejati. Dia ada ya itu pesan yang pertama. Jadi as simple as that. Iya. Jadi waktu dibaca ini anak manusia apa ya? Anak manusia, son of man. Benar-benar anak manusia. Nah, apa istilah ini juga memang bisa dipakai untuk menunjukkan manusia. Banyak kalau kita lihat nanti di dalam literatur PL ya, itu juga ada disebutkan memang Tuhan menyatakan kepada hambanya, hai anak manusia, ya bisa Tuhan bicara kepada nabinya, hai anak manusia, dengarlah. Jadi bisa, dan beberapa yang lainnya. Jadi bisa ditujukan juga artinya untuk manusia memang ya anak manusia, son of man, ya. Jadi dalam hal ini adalah memang Yesus adalah manusia, anak manusia dalam arti yang ini, yang manusia sejati. Nah itu message yang pertama. Nah bagian yang kedua, yang saya bilang ini adalah yang tersirat atau yang implisit, ya. Kalau ini eksplisit jelas-jelas, tapi waktu menyatakan ini anak manusia, itu kemudian juga ada bagian yang kedua adalah Tuhan Yesus itu refer to atau dia merujuk ya refer to ya tarik kepada anak manusia dalam kitab Daniel ya. Daniel 7:13 sampai 14. Jadi saya tuliskan di sini. 7:13 saya baca ya. Ini penting kita mengetahui bersama sebagian aja. Saya kira kita sudah pernah Daniel, jadi kita bisa diingatkan kembali. Ya, aku berarti Daniel ya, terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Sekali lagi ya, seorang seperti anak manusia, son of man. Ya. Datanglah ia anak manusia itu kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Ya, perhatikan ada gambaran di sini ya. Di sini ini ada satu peristiwa yang dikasih lihat kepada Daniel, satu peristiwa yang terjadi, satu peristiwa yang apa ya, divine vision, penglihatan ilahi, divine ya. Biasa saya pakai istilah divine ya, ilahi ya. Yang ilahi itu penglihatannya ilahi itu, divine vision itu yang menyatakan bahwa ini kita lihat seperti ada dua ya, yang dilihat ada yang lanjut usia yang duduk, kemudian ada manusia dibawa ke hadapannya. Nah, ini boleh menunjukkan dalam bagian ini ada satu gambaran ini bagaimana pribadi pertama Bapa dan kemudian Kristus ya, itu anak manusia, pribadi kedua itu boleh digambarkan di sana ya, dan visionnya daripada Daniel. Maka kita lihat di sana. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, dan orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, jadi kita bisa lihat bersama-sama di sini, ini waktu dinyatakan Son of Man, ya anak manusia, itu adalah divine, ya ilahi yang dinyatakan, satu keilahian yang dinyatakan. Sehingga waktu Tuhan Yesus pakai istilah Son of Man, ya dia tidak pakai istilah anak Allah datang, gitu, enggak, dia anak manusia, Son of Man, itu pada saat yang sama itu secara implisit, ya, secara tersirat Tuhan menyatakan keilahian. Ya, mereka yang mengerti, mereka yang tahu dalam bagian ini yang tahu kitab Daniel, mereka tahu yang dipakai istilah Tuhan adalah Son of Man itu tahu, ya. Nah, jadi kalau yang tidak tahu ya memang tidak tahu, ya akan menganggapnya cuma satu sisi, refer kepada ya biasa anak manusia biasa seperti yang bagian pertama. Nah, tetapi di sini ada satu bagian penting yang dinyatakan tentang keilahiannya yang sangat jelas tercatat dalam Daniel 7:13 sampai 14. Nah, ini sekaligus menyatakan penggenapannya. Penggenapan bahwa Daniel waktu bicara seperti itu dinyatakan kepada Daniel. Nah, pada saat itu kita boleh lihat bahwa saat itu adalah menjadi satu foreshadowing ya, bahasa saya biasa atau bahasa yang dipakai lah foreshadow ya, yang menjadi satu bayang-bayang akan Kristus ya, ada kristologi di sana. Nah, kemudian nanti waktu inkarnasi ini, nah kita boleh lihat bagaimana Kristus menyatakan kegenapan itu, Son of Man ya, yang dilihat di dalam Daniel itu Son of Man, yang ilahi itu sekarang dia berinkarnasi ya menjadi manusia, yang Son of Man, anak manusia ya, anak manusia. Nah, di sini kita bisa melihat ini dua pesan penting yang boleh terkandung di dalam satu sebutan ya, satu sebutan yang refer to anak manusia atau Son of Man ya, sehingga kita boleh tahu bahwa ketika disebutkan anak manusia itu juga bisa mengandung satu divine ya, divine ini apa satu apa namanya keilahian daripada Kristus itu boleh dinyatakan ya. Nah, ini berkaitan dengan hal ini.
Oke, saya mungkin berhenti sebentar. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Baik, kalau cukup jelas, kita boleh lanjut. Oke, bagian berikutnya sekarang kita mau lihat ungkapan favorit Lukas. Ya, kita akan coba lihat 25 ya. Saya coba tampilkan 25. Kita lihat ya, mungkin kita lihat secara apa ya? Kita baca satu-satu, kita bisa tahu ini bagian apa ya. Nah, tapi kita tidak melihat ini secara ini ya, seluruh perikopnya ya. Kalau seluruh perikopnya nanti bisa makan waktu lebih lama. Baik. Di dalam 5:24 ini semua Lukas ya. Saya ambil Lukas. Jadi itu saya tidak tulis Lukas di sana 5:24 ya, berarti pasal 5:24. Ya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Nah, perhatikan waktu di sini dipakai Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, kita bisa lihat ini satu statement yang pada saat yang bersama Yesus, pada saat itu Tuhan Yesus sedang di dalam inkarnasinya, dia benar-benar manusia seutuhnya, manusia yang sejati, tapi pada saat itu juga ia sedang menyatakan keilahiannya. Nah, bagian ini sangat jelas ya. Jadi dikatakan di sini bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Kalau kita berdosa kepada siapa? Kita berdosa, bersalah kepada Tuhan. Ya, kalau Anak Manusia bisa berkuasa mengampuni dosa, berarti yang mengampuni dosa itu adalah Tuhan. Dan berarti kalau dia mengatakan dia bisa mengampuni dosa, berarti dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Maka waktu orang-orang Farisi ahli Taurat semua itu mendengar kalimat demikian, gak heran ya. Kita nanti lihat secara Injil semua mereka itu langsung marah gitu ya, merasa maksudnya wah ini menghujat Allah gitu ya. Ada orang kok berani menghujat Allah. Padahal Tuhan Yesus sedang menyatakan kepada mereka bukan cuma dengan perkataan. Paling tidak Tuhan Yesus pernah bilang, kalau kamu tidak percaya kepada aku, paling tidak kau percaya kepada masih apa yang kulakukan itu. Tuhan kan melakukan hal-hal miracle juga ya yang dilakukan itu. Paling tidak percaya pada itu, tapi mereka juga tidak mau. Itu bagaimana keras hatinya ya, bagaimana tegar tengkuknya ya. Itu kalau orang yang belum dibukakan mata hatinya yang demikian. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan mengampuni dosa dan kemudian dia berkata supaya kamu tahu. Nah, berarti kan ada meragukan ya, sebelumnya itu ada perikop sebelumnya. Jadi kemudian apa yang dinyatakan bukan cuma ngomong tetapi jadi. Ya, perhatikan ya, apa yang dinyatakan itu di dalam bagian ini dicatat ya. Memang mungkin tidak secara langsung, tetapi saya melihat hal ini itu mirip seperti apa yang terjadi ketika Tuhan menjadikan dunia ini. Tuhan perintah pakai firman jadi. Itu ya, jadilah apa? Jadilah apa. Kalau ini sama, waktu sakit menyembuhkan, nggak usah pakai periksa-periksa ya, pakai obat apa dan sebagainya, kasih minum atau bagaimana, kasih terapi, kan tidak. Langsung bilang, kepadamu kukatakan. Perhatikan ini, kepadamu kukatakan itu sama dengan berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Ya, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulang ke rumah. Jadi langsung sembuh ya, bisa jalan ya orang yang lumpuh itu. Ya, jadi ini kita bisa lihat bersama-sama Anak Manusia di sini ada divine yang kita boleh lihat apa namanya itu divine attribute gitu ya. Jadi ada satu atribut keilahian yang dinyatakan misalnya ya. Oke, ada natur lah, natur ilahi yang boleh dinyatakan di sana. Oke, itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua kita bisa lihat bahwa Anak Manusia, kata 65, kata Yesus kepada mereka, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sekali lagi, waktu kita menyatakan hal seperti ini, kita lihat ya, ini juga sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa siapa yang memerintahkan oleh manusia itu menguduskan hari Sabat, kan Tuhan, Allah sendiri. Ya, tetapi di sini menyatakan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, berarti ia berkuasa, ia menyatakan apa yang dinyatakan di dalam hari Sabat perintah itu, dan bagaimana Tuhan sendiri boleh mengatakan oh perintah itu ada di dalam otoritasnya. Ya, jadi orang-orang yang mendengar seperti ini mereka juga pada saat itu bukan bingung ya. Kalau bingung lain. Kalau bingung kan tidak mengerjakan apa-apa. Tetapi mereka langsung punya satu sifat, wah, ini menyamakan diri dengan Tuhan ya. Oke ya. Kemudian 6:22.
Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, kita boleh lihat di sini Tuhan menyatakan satu pemakaian lagi ya, anak manusia. Jika karena anak manusia orang membenci kamu. Nah, di sini boleh dinyatakan lagi ya. Ya, satu satu hal yang kita boleh lihat di sana bagaimana Tuhan boleh menyatakan dirinya ya sebagai satu figur ya, sebagai satu objek ya, bagaimana Tuhan boleh menyatakan ini satu satu objek daripada worship begitu ya. Dalam hidup kita ketika kita mengikut Tuhan dan sampai pada saat itu ketika kita boleh mengalami berbagai kesulitan karena ya pribadi tersebut anak manusia di sini ini ada satu konsep keilahian yang ada terkandung di dalam ya, berbahagialah kamu. Jadi kita boleh lihat bersama-sama. Jadi hampir semua seperti itu. Coba kita lihat lagi ya. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, bagian gini kita lihat. Ini pernyataan tentang boleh bagian yang pertama. Tadi yang poin yang pertama yang menyatakan bahwa anak manusia itu dia boleh ada seperti kita dan ia juga makan dan ia minum manusia yang sejati ya. Nah, dia juga ada bersama-sama di tengah-tengah kita ya, sama seperti kita tetapi dia tidak berbuat dosa ya. Dia ada di tengah-tengah orang berdosa tetapi dia tidak berbuat dosa. Nah, kemudian 9:22 Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh. Perhatikan ya, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pada saat dibunuh ya, menanggung penderitaan itu manusia yang pertama sejati ya, dibunuh, dan kemudian kita lihat dibangkitkan pada hari ketiga. Di sana ada lagi kandungan ini. Terus kita boleh lihat ada dua pengertian tersebut tadi ya, Yesus sebagai manusia sejati dan sebagai Allah yang sejati di dalam makna anak manusia tersebut ya. 9:26 barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Perhatikan, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ini dinyatakan Kristus dalam inkarnasi. Dia masih di dunia, tetapi dia memakai kata anak manusia ini untuk aspek eskatologis. Aspek eskatologis itu adalah berarti ini menyatakan satu natur Allah yang boleh Tuhan Yesus nyatakan kepada mereka yang mendengar, termasuk kepada kita waktu kita melihat hal ini. Dan apalagi kalau kepada kita ya, harusnya kita lebih, kalau mereka pada saat itu belum menghadapi ya apa yang Tuhan katakan, dia akan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dia akan ditangkap, mati di atas kayu salib, ya, kemudian dia akan bangkit. Mereka belum tahu itu. Nah, kalau kita di zaman sekarang kita sudah ya ada seluruh berita kabar yang menyatakan bagaimana kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga harusnya kita bisa memahami begitu ya, kita bisa lebih mudah begitu ya. Tapi tentu saja ada aspek lain juga, misalnya saya nggak lihat kok, belum tentu itu benar ya, macam-macam ya. Seperti nanti Tuhan berkata kepada Thomas itu ya, berbahagialah kamu ya, maksudnya berbahagialah orang yang tidak melihat, kamu melihat mau percaya, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi ia percaya ya. Nah, kalau kita hari ini boleh percaya terhadap apa yang firman Tuhan nyatakan, kita disebut berbahagia ya. Jadi di sini ada aspek eskatologis yang tentunya bagian ini menyatakan tentang divine nature daripada Yesus Kristus. Kemudian bagian lagi adalah camkanlah perkataanku, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia ya. Ini menjadi satu hal yang kelihatannya itu anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia ya. Ini ada kalimat di depan, dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku. Jadi belum terjadi tapi pasti terjadi. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya, bagaimana di dalam setiap perkataan ketika coba kita pahami bersama-sama di dalamnya, kita boleh melihat bahwa di sana kita boleh lihat Allah itu benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Yesus waktu datang sebagai manusia, dia tahu benar apa yang akan dia hadapi. Nah, tapi dia juga pada saat yang sama ada divine nature, tapi dia juga sadar di dalam, maksudnya dia ada human nature-nya juga, jadi benar-benar 100% Allah dan 100% manusia.
Ya, kemudian yang ini serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Nah, ini menyatakan di sini adalah natur manusianya. Ya, jadi dia harus istirahat cari tempat. Kalau kita bicara Allah adalah roh gitu ya, Allah sejati kan bukan tidur cari tempat tidur kan enggak gitu ya. Nah, tapi kita lihat sini ada pernyataan Lukas waktu menulis bagian khususnya bagian Lukas kita lihat bagaimana ia menyatakan hal ini ya. Kita lihat ada kemanusiaan Kristus yang humanity-nya yang coba ditampilkan ya, dihadirkan. Kemudian juga sama seperti Yunus menjadi tanda untuk orang Niniwe, demikian pula anak manusia menjadi tanda untuk angkatan ini. Ya, dan seterusnya anak manusia yang akan mati masuk ini ya disalibkan maksudnya mati dan kemudian bangkit ini ya. Nah, oke. Lalu kemudian siapa yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat. Nah, ini juga eskatologis ya. Oke. Baik, kemudian kita lihat juga di sini. Nah, ini ada di sini ada hal yang kita berkaitan dengan anak manusia ini. Siapa yang mengatakan sesuatu melawan anak? Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ya tidak akan diampuni. Saya sorot kepada anak manusianya ya. Loh, kita bilang di sini kita orang kadang melihat loh, kenapa kalau mengatakan sesuatu melawan anak manusia, kenapa diampuni? Ya, kenapa masih diampuni dan sebagainya? Ya, apakah berarti nanti boleh aja ya, pokoknya kita melawan Kristus aja sampai kapanpun gitu berarti gak masalah karena akan diampuni. Nah, kita mesti lihat pada saat itu Kristus datang berinkarnasi dan kemudian pada saat itu bagaimana anak manusia itu datang dengan kondisi yang ada di dalam pada saat itu ya, bagaimana semua orang-orang di zaman itu yang khususnya ya orang-orang yang tidak mau percaya ahli Taurat dan Farisi, mereka itu melawan dengan sangat ya, bahkan sampai akhirnya menyalibkan Kristus gitu ya. Ya, kita bisa lihat dalam bagian ini kita bisa lihat bahwa Kristus pada saat itu dalam inkarnasinya ia sedang datang ya sebagai apa? Sebagai juru selamat ya, penebus, sebagai penebus. Ya, setelah itu dia genapi karyanya, setelah dia bangkit sampai hari ini ya dia masih tetap ya kita boleh melihat Kristus masih tetap dia sebagai penebus sampai nanti apa dia datang kedua kalinya. Nah, dia tidak lagi jadi juru selamat ya. Kalau udah datang kedua kalinya saat itu baru tahu, wah Tuhan ini adalah juru selamat, saya mau percaya. Itu sudah terlambat. Ya, pada saat itu dia datang sebagai hakim yang adil. Nah, jadi kita bisa mengerti dalam bagian ini di dalam hal ini ya. Jadi semua yang melawan anak manusia ia akan diampuni. Ya, seperti di dalam waktu yang masih ada. Ya, meskipun dia adalah Allah, tetapi kamu melawan. Kenapa kok dikatakan melawan anak manusia akan diampuni? Sebenarnya anak manusia itu adalah Allah sendiri. Ya, dia adalah apa namanya pribadi yang kedua, Yesus Kristus yang adalah pribadi kedua ya di dalam Tritunggal. Nah, tetapi kenapa diampuni? Karena memang pada saat itu Kristus datang ya pertama kali inkarnasi ya menggenapkan karya dan setelah dalam sampai saat ini ya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi dunia ini ya umat manusia itu boleh ada kesempatan. Tetapi nanti kedatangan kedua ya sudah tidak ada lagi kesempatan itu. Oke, kemudian kamu juga siap setia anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi di sini kita lihat ya, sama. Jadi di sini menunjukkan bahwa Kristus dia di tengah dunia sebagai manusia, tapi pada saat yang sama di dalam perkataan yang dia pakai menunjukkan bahwa dia itu adalah ada apa namanya natur ilahi di dalamnya. Tuhan menyatakan itu. Jadi makanya saya bilang tadi ini di dalam ke humanity-nya, di dalam humble-nya, di dalam kerendahan hatinya Kristus menyatakan hal itu. Ini satu bagi saya adalah satu hikmat Tuhan ya yang Tuhan nyatakan. Ya bagi mereka yang boleh mengerti, mereka berbahagialah ya. Dan mereka yang tidak mengerti, ya juga Tuhan tidak merasa maksudnya bagaimana ya. Kadang-kadang kita merasa maksudnya oh kalau saya tidak mengerti, maka ini yang rugi adalah Tuhan gitu ya. Tapi pada saat kita mesti harusnya melihat dalam satu sisi adalah bagaimana ketika kita boleh mengerti itu sebenarnya adalah satu klik yang Tuhan berikan kepada kita baru kita bisa ngerti. Ya, kalau Tuhan mau menyatakan baru bisa kita mengerti. Kalau tidak ya tidak bisa. Kemudian 17:24 pun sama, itu seperti kilat yang memancar ya. Dari ujung satu ke yang lain demikian pula anak manusia. Ini eskatologi semua ya. Zaman Nuh juga demikian eskatologi dan seterusnya. Jadi kita boleh lihat ini banyak bicara soal eskatologi ya. Kemudian
eh, ini juga sama. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi kita mungkin agak cepat. Nah, kemudian 19 ayat 10 ini ya. Khususnya ini sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saya mau berdiri sebentar sini, nanti kita akan ambil satu contoh, saya masuk ke sini ya, karena ini ada kaitan satu unik yang hanya tercatat di dalam kitab Lukas, khususnya ayat ini juga. Sebab manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hanya ada di Lukas ini. Dan ini, ada yang ingat enggak? Ayat ini itu di dalam kisah siapa? Ada yang ingat? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada yang ingat? Coba ingat-ingat. Ayat ini itu ada di dalam kisah siapa? Ceritanya apa? Ada ingat enggak? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus. Wah, dapat 100 ya. Richard dapat 100. Sakius, betul. Itu satu cerita yang sangat populer ya. Kita dengar sekali, banyak sekali. Itu hanya dicatat di dalam kitab Lukas. Tidak ada di kitab lain. Ya, ingat baik-baik ya. Nah, jadi mau menunjukkan apa? Lukas itu fokusnya khusus. Dia anak manusia datang pergi cari Sakius. Siapa itu? Sakius. Ya, itu yang terhilang. Siapa itu? Kaum yang tidak mungkin diperhatikan dan seterusnya. Kita boleh lihat ya. Jadi di sini dia boleh menyatakan bahwa Tuhan itu menyamakan dirinya dengan anak manusia, dengan manusia. Nah, itu ada ayatnya. Saya ada siapkan. Ya, Tuhan menyamakan dirinya sampai seperti benar-benar sama seperti anak manusia, bahkan anak manusia yang seperti Sakius itu, ya, yang nggak disenangi oleh rekan-rekan atau saudara sebangsanya karena dia dianggap pengkhianat. Tetapi ketika Tuhan datang, perhatikan, ya, rumah Sakius atau Sakius itu, dia boleh berjumpa dengan Tuhan. Tuhan kasih di hati yang baru. Wah, dia sudah mengalami perubahan, transformasi dalam hidupnya. Sehingga muncul kalimat ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi di dalam kata anak manusia ini kita bisa lihat satu sense di dalam bagian ini, kita lihat bahwa ini ada sense manusianya, humanity-nya di dalamnya kita boleh melihat ada sense itu. Nah, tapi di sisi lain kita juga boleh lihat, tapi kok dipakainya tugasnya itu loh. Apa yang dilakukan setelahnya itu loh, mengampuni dosa, ya. Kemudian dia akan datang dalam segala ini apa namanya kemuliaannya. Kemudian dia akan datang apa? Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kita kadang mikir loh, sebenarnya hilang maksudnya seperti apa? Ya. Nah, kita bisa lihat di sana ada satu tapi dua, ya, maksudnya anak manusia kan satu istilah tapi bisa untuk dua hal yang secara langsung itu kita boleh melihat satu aspek daripada natur manusianya, kemudian pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dan seterusnya. Itu sudah ya. Oke, kita selesaikan sedikit untuk mengetahui bagian-bagiannya. Ya, kemudian ya, berjaga-jagalah sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi perhatikan ya, nanti kalau anak manusia datang yang kedua kali dalam bagian ini, supaya kamu tahan berdiri. Dia datang sebagai hakim. Dia datang untuk menghakimi, dia datang menghukum, ya, menyatakan keadilan Allah. Ya, selama masih ada kesempatan, anak manusia sekarang datang menyerahkan dirinya itu untuk boleh menjadi korban penebusan supaya boleh setiap anak Tuhan boleh diselamatkan, ya. Kemudian bahkan waktu sama Yudas, Tuhan juga ngomong, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ya, ada istilahnya yang dipakai juga, anak manusia dengan ciuman. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah ungkapan juga yang menyatakan keilahian. Ya, waktu kebangkitan dikatakan ya, ya itu juga sama ya, ya sudah bangkit ini. Kemudian yang 24 7 ya, bahwa itu 24, 6 dan 7 jadi satu kesatuan ya. Ya tidak ada di sini. Ia telah bangkit ya dan seterusnya, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Sama, di sana dilihat ada sisi daripada manusia dan juga sisi daripada keilahiannya boleh dinyatakan. Meskipun kita kalau lihat sepertinya tersirat, ya ada kita lihat seperti itu, tapi waktu kita teruskan untuk kita melihat apa yang dinyatakan di sana, kita boleh lihat Tuhan sedang menyatakan dirinya sebagai inkarnasinya anak manusia, benar-benar manusia, tetapi yang dinyatakan selanjutnya terhadap yang mengikuti ya perkataannya itu kita bisa melihat itu bukan hal yang bisa dikerjakan oleh anak manusia.
Nah, sehingga pada saat yang sama kita bisa lihat di sana ada natur manusia dan ada natur ilahi yang sedang Tuhan boleh nyatakan. Ya, ini kurang lebih ya 25 apa namanya istilah ini khusus dalam Lukas yang saya tampilkan semua hari ini karena kita bahas di Lukas. Ya paling enggak kita tahu ya, kita ada review singkat tahu anak manusia dicatat di sini untuk ini untuk ini untuk ini. Ya, yang secara khusus tadi saya mau coba berhenti itu yang Sakius. Karena hanya di sana. Di bagi yang lain itu ada dicatat juga di bagian lain ya, tetapi di khusus Matius khusus yang tadi Sakius itu dicatat ini hanya di Lukas, anak manusia datang ya untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini ya, secara khusus ya kita bisa lihat bahwa Lukas itu boleh mau menyatakan anak manusia ini ya, kepada orang-orang yang dia layani, tulis kepada kaum orang-orang yang di luar Yerusalem itu ya, dan juga boleh katakan mereka baik yang sudah percaya ataupun yang belum percaya, sebagian besar adalah kaum Gentiles atau mereka yang bukan orang-orang Yahudi dalam pelayanan itu. Nah, kita bisa melihat bagaimana dia mau menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat yang pada saat yang sama dia itu adalah juru selamat yang apa itu namanya? Yang adalah yang sejati, maksudnya yang adalah Allah 100% dan juga adalah manusia 100%. Nanti kita akan lihat secara singkat di bagian akhir kira-kira apa signifikansinya itu ya. Signifikansinya kenapa hal ini perlu untuk boleh dinyatakan di dalam pemberitaan Injil atau di dalam kita boleh menyatakan tentang Yesus Kristus ya, apa yang ada yang apa tentang Yesus Kristus itu kan study of Christ ya, kristologi ya, kepada orang-orang yang kita jumpai atau orang-orang yang mungkin kita layani dalam pelayanan kita ya. Baik, nah ini saya akan lanjutkan berikutnya. Nah, ini yang saya kembalikan, mengingatkan kita kembali bahaya daripada yang terjadi di dalam gereja-gereja awal ya, yang menyatakan bahwa ternyata banyak sekali orang yang salah mengerti tentang Yesus Kristus tadi ya. Kita ini sudah pernah minggu lalu saya tampilkan, tapi karena kita bicara hal ini tentang anak manusia juga, nah kita perlu lihat lagi dan sekaligus review ya. Jadi di sini gereja pada masa-masa zaman awal ya, di dalam bapak-bapak gereja itu pada saat kekristenan itu lahir, nah kita boleh lihat ya, khususnya itu ada terjadi banyak ajaran sesat berkaitan dengan pribadi Kristus ini ya. Karena tadi itu ada macam-macam orang merasa Yesus itu kalau manusia ya dia manusia saja. Bahkan hal ini sampai terjadi hari ini pun ada tetap yang seperti itu kalau tidak percaya. Dia itu cuma manusia saja, mana mungkin dia adalah Allah gitu ya. Karena dia manusia kok, mana manusia? Manusia bukan Allah, Allah bukan manusia. Ya. Nah, jadi kemudian Bapak Gereja Athanasius ini ya dengan pembelaan imannya melahirkan beberapa konsili ya. Konsili Bapak Gereja zaman awal itu ada konsili Nisea, konsili Konstantinopel, dan konsili Kalsedon. Jadi dari tahun 325 sampai 451 ini gereja ini mengalami satu penyerbuan atau apa itu, satu tantangan ya, ajaran sesat berkaitan dengan Kristus ya. Nah, di sana kita lihat bagaimana mereka mengerti, mengajarkan ya, atau merongrong iman Kristen di dalam kristologinya ya. Maka Bapak Athanasius itu mengatakan bahwa, menyatakan ya di dalam pengakuan iman di dalam konsili itu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang seutuhnya dan juga adalah manusia yang seutuhnya, dengan satu gambaran kalau kita mungkin lihat ya, Allah 100% Allah dan 100% manusia. Nah, kemudian di Konsili Kalsedon dinyatakan bahwa dua natur di dalam satu pribadi itu hubungannya adalah tidak campur-campur ya. Jadi kayak tadi itu ya, mitologi Yunani, Hercules lah atau apalagi cerita-cerita lain, sehingga namanya ada dewa juga ada manusia dan sebagainya, campur ya. Jadi dia kalau Kristus tidak bercampur ya, dan natur Allah dan natur manusianya itu tidak bercampur, kemudian juga tidak berubah dan tidak terbagi-bagi, tidak berbagi dan tidak terpisah. Ya memang ini adalah satu hal yang kita mungkin kalau mikir seperti apa ya. Nah, maka bagian ini saya sering bicara ya. Kita di dalam belajar ya. Alkitab itu atau firman Tuhan itu ya, kita berjalan sejauh mana firman Tuhan nyatakan, kita ikut jalan. Kalau kita juga stop waktu Alkitab tidak nyatakan,
Ya. Nah, sekarang kita lihat semua yang kita boleh mengerti secara tuntas itu ada di bawah kita atau di atas kita. Saya kira nggak susah mengerti hal ini. Kalau semua yang kita bisa kuasai itu pasti di bawah kita. Ya. Nah, kalau Tuhan yang Dia adalah Allah yang menguasai hidup kita, berarti pasti ada satu bagian, ada satu wilayah di mana kita itu pasti nggak bisa mengerti secara sempurna, gitu. Tetapi Tuhan kasih kita pemahaman sejauh kita boleh mengerti. Nah, di sana makanya muncul satu prinsip kita belajar firman Tuhan, mengikut Tuhan adalah kita berjalan sejauh mana Alkitab berjalan dan kita berhenti sejauh mana Alkitab berhenti. Nah, ketika Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia seutuhnya, kita boleh lihat dia benar-benar manusia, dia lahir, dia menjadi bayi Kristus yang lahir di palungan dan ia bertumbuh, ya, kemudian dia juga kemudian menjadi dewasa, kemudian dia juga bisa lapar, dia bisa lelah, dan seterusnya. Nah, itu semua yang gambaran kemanusiaan itu ada, benar-benar dia manusia. Hanya beda dia tidak berbuat dosa. Ya. Dan dia juga adalah Allah. Kita lihat kenapa dia Allah. Kita menyatakan dia lahir itu bukan dengan cara seperti manusia. Ya, dia lahir adalah melalui dikandung oleh Roh Kudus. Ya, kemudian Roh Kudus itu menguduskan rahim dari Maria. Dan Kristus kemudian hadir di sana. Kemudian dia dilahirkan. Dan kemudian kita boleh lihat di dalam seluruh hidupnya, bahkan sejak dari dia waktu remaja, waktu boleh dibilang remaja ya, itu dia sangat mencintai, dia sudah tahu dia itu siapa, gitu ya, sehingga dia boleh berkata, bahwa tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku, begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa hal-hal seperti itu dalam pelayanannya kita boleh lihat Kristus benar-benar tahu apa yang dia mesti kerjakan. Ya, ketemu sama Yohanes Pembaptis, dia juga boleh mengatakan pada saat Yohanes tidak berani, tidak layak untuk boleh membaptis dia merendahkan hatinya, baptis lakukan seperti apa yang mesti terjadi dalam kitab suci. Waktu ia dibawa kepada burung itu dicobai, kita boleh lihat bagaimana Kristus di sana boleh menyatakan ya bahwa dia keilahiannya nyata. Kenapa? Karena iblis sendiri ya, itu dia sendiri tahu bahwa ini adalah anak Allah. Ya, dia mau mencobai, tapi kemudian Tuhan boleh menyatakan kepada dengan tegas ya pada akhirnya mengusir setan itu dan kemudian dinyatakan bagaimana mereka melayani Tuhan. Dan di dalam pelayanannya kita lihat bagaimana seluruh yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam pelayanannya boleh menyatakan satu hal bahwa dia memang adalah anak Allah. Bahkan yang boleh menyatakan itu kalau kita lihat dalam Injil, bahkan itu setan-setan iblis sendiri yang boleh tahu Yesus itu adalah anak Allah. Ya, bahkan Tuhan Yesus bilang merahasiakan, sudah jangan kamu menceritakan itu. Nah, kita boleh lihat ya di dalam bagian ini kita bisa kita menyatakan kita hal-hal seperti itu ya, kemudian kita boleh lihat bagaimana Allah Bapa itu menyatakan inilah anakku yang kukasih kepadanya berkenan. Transfigurasi menyatakan ya bagaimana ini adalah anakku yang kukasihi. Ya, kita bisa melihat bagaimana pernyataan Kristus ya di dalam seluruh perkataannya. Nanti di Yohanes kita boleh lihat lagi pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat menyatakan dia anak Allah ya. Itu kita boleh lihat di situ. Nah, jadi dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Kita tahu kita menyatakan itu. Ya kita terima seperti itu. Kita nggak campur-campurin menurut pengertian kita. Oh, berarti ya ini campur-campur jadi satu jadi satu berarti natur Allahnya dan natur manusianya jadi satu melebur jadi ini. Nah, tidak ya. Jadi kita benar-benar maka dikatakan di sana adalah dui natur. Ya, ada dua natur yang benar-benar 100% Allah dan 100% manusia. Oke ya. Nah, ini sedikit kita melihat hal ini supaya kita juga pada saat ini jikalau kita menemukan ya ada mungkin bacaan artikel atau mungkin juga kalau ada kesulitan orang-orang waktu kita memberitakan Injil dan dia menyatakan bahwa oh siapa Yesus itu manusia kok ya. Bagaimana kita paling tidak ya tidak melemahkan iman kita. Nah, ini paling tidak itu minimal. Kedua, memberi jawab. Ya, memberi jawab tentu dengan satu sikap mungkin dengan satu sikap yang kita mohon hikmat Tuhan bagaimana menjawab. Karena sebenarnya orang yang sudah tertutup hatinya biasanya mereka kalau belum dibuka hatinya ya tertutup hatinya masih belum dibuka oleh Tuhan dijawab bagaimana indah dan bagus ya tetap aja tertutup. Itu ya. Tapi kita mesti harus bisa memberi jawab. Paling tidak bertanggung jawab iman ya. Paling bagi kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan kita mengikuti Tuhan kita jelas ya. Nah, Tuhan menyatakan kepada kita di dalam wahyunya. Sejauh itu kita ikut Tuhan dan kita percaya. Ya, hal-hal yang mungkin tidak kita mengerti dan Tuhan tidak nyatakan, biarlah itu belong to God. Ya, biar menjadi milik Tuhan. Jadi milik Tuhan. Oke, baik. Saya
lanjutkan lagi. Ya, ini ya yang saya bilang beberapa ayat yang ada kaitannya berkaitan dengan dia menjadi sama dengan kita. Ini saya tampilkan. Misalnya Ibrani ya. Ibrani itu dikatakan bahwa dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Perhatikan ya, dalam segala hal ya. Berarti ini menunjukkan bahwa benar-benar Yesus Kristus itu adalah manusia sejati. Manusia 100%. Segala hal harus disamakan dengan saudara-saudara. Ya, itu ada beberapa hal, misalnya menjadi tujuan supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan yang setia dan seterusnya. Tapi fokus saya adalah dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, anak manusia. Ya. Kemudian 4 ayat 15 itu Ibrani menyatakan juga sama. Ya. Ya, imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, jadi firman Tuhan mengkonfirmasi, ini namanya scripture interpret scripture ya. Jadi firman Tuhan memberikan pengajaran dan memberikan konfirmasi terhadap firman Tuhan bagian lain, sehingga kita boleh lihat bahwa Yesus Kristus itu dia benar-benar adalah manusia yang sejati. Ya, humanity of Christ-nya begitu jelas, dan Alkitab menyatakan bahkan berulang-ulang di bagian ini, bahkan di dalam Ibrani, artinya setelah ya Kristus naik ke surga dan seterusnya, dalam inspirasi Roh Tuhan boleh tetap menyatakan hal ini. Ya, bagaimana ini kemudian nanti dirumuskan ya. Kalau kita boleh lihat Tuhan pakai gereja Tuhan, konsili-konsili merumuskan supaya kita sebagai umat Tuhan kita boleh mempunyai satu pengakuan iman yang benar gitu ya, sehingga kita tidak mudah untuk kemudian diombang-ambingkan ya, bisa memberi jawab. Nah, juga ini yang saya tadi bilang adalah bagian ini adalah Filipi ya. Ya, Filipi ini ya, bagaimana hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan perhatikan, dalam keadaan sebagai manusia yang merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini Filipi sekali lagi memberikan satu penjelasan ya. Paulus ya memberikan penjelasan bahwa Yesus adalah manusia yang sejati. Dia datang dalam inkarnasinya dari sorga, dia turun ke dunia dengan cara yang Tuhan boleh sudah siapkan, yaitu bagaimana dikandung oleh Roh Kudus melalui rahim Maria dan dilahirkan sebagai manusia, dan dia benar-benar manusia, dan bahkan ia boleh dalam keadaan manusia itu ia mantap sampai mati di kayu salib. Ya, ini menyatakan humanity of Christ yang boleh dinyatakan benar-benar dia adalah manusia. Ya, baik. Sekarang kita akan lanjut. Tadi narasi Sakyus ya, ini saya lewat saja. Tadi sudah saya sebutkan. Yang saya mau sampaikan bahwa ini menjadi satu hal yang unik ya, menjadi satu hal yang unik dicatat oleh Lukas, yang boleh mengingatkan bagaimana Lukas itu boleh menjangkau ya setiap orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin dilupakan, mungkin itu menjadi satu hal yang dianggap hilang, tapi ketika boleh membaca narasi Sakyus, maka mereka boleh dikuatkan ya, dan juga boleh menjadi satu penghiburan sekaligus bagaimana Tuhan itu datang untuk boleh mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini satu proses yang aktif yang Tuhan kerjakan. Jadi bukan berarti karena Sakyus memberi sumbangan maka dia selamat, tidak. Karena Tuhan sudah selamatkan, Sakyus baru bisa memberikan sumbangan itu. Ya, jadi jangan dibalik ya. Kita mesti lihat bahwa Allah bekerja mendahului segala sesuatu, termasuk di dalam hidup kita. Baik, ini saya lewat. Sekarang kita mau lihat pentingnya. Ya, oke. Ini adalah bagian-bagian terakhir. Kita sekarang mau sedikit melihat, setelah kita melihat bahwa anak manusia itu yang dinyatakan di sana ada bagaimana natur Allah dan juga ada natur manusia. Ini kalau kita melihat pentingnya pilihan Kristus itu apa? Ya sebenarnya ada banyak, dan kita melihat beberapa yang boleh dinyatakan. Ya saya yang hari ini saya tampilkan, yang saya boleh berikan 3 ya. Ia boleh menjadi korban pengganti yang sempurna. Ya, jadi dalam arti seperti apa? Jadi begini. Kenapa penting ilahi Kristus? Kristus itu datang dalam inkarnasinya, dia dikandung oleh Roh Kudus. Berarti dari awal dia sudah ilahi ya. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa dia datang untuk karya, untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Berarti dia tidak harus dari seperti cara atau ikut di dalam linknya Adam. Secara ini ya, secara daging atau apa namanya, biologis. Ya, bukan ikut yang itu.
ya. Ya, secara lain mungkin kita bisa melihat itu dari keturunan Daud itu secara silsilah, tetapi secara biologisnya itu bukan dia ikut di dalam ini seperti manusia ya. Jadi laki-laki dan perempuan kemudian melahirkan ya seorang bayi. Tidak ya. Tetapi dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi dari awal itu sudah kudus, ada dia tidak tercemar oleh dosa ya. Kalau manusia dia dari manusia sesama dari benih laki-laki dan perempuan sudah ada dosa warisan ya turunan ya ini yang diturunkan maka itu sudah tidak bisa ya menjadi korban pengganti yang sempurna. Tapi Kristus dari sejak awal ya, dikandung oleh Roh Kudus yang ilahi divine naturnya itu ada di sana maka dia bisa menjadi korban pengganti yang sempurna. Nah, tapi pada saat yang sama kita lihat waktu dia menjadi manusia berarti dia membatasi dirinya. Ya, waktu dia membatasi dirinya, berarti pada saat yang sama kita lihat dia benar-benar manusia. Ya, tetapi di dalam kondisi awal dia benar-benar pengganti yang disiapkan dengan sempurna, dia tidak berdosa, ya, pengganti yang sempurna di sana dan di dalam seluruh kehidupannya Tuhan Yesus itu digoda, dia mengalami seluruh tantangan yang ada. Tapi pada saat yang sama kita lihat Tuhan di sana, dia selalu bagaimana dia menang atas dosa. Jadi dia tidak berdosa, dia tidak jatuh bahkan ya di dalam dosa. Karena kita boleh lihat bersama-samanya bagaimana di dalam natur manusia Kristus taat. Kita boleh lihat dalam bagian ini dia selalu taat. Taat kepada Bapa, taat kepada Bapa. Ya. Oke. Kemudian bagian yang kedua ya, di dalam nilai penebusan yang tak terbatas. Artinya adalah Kristus kalau kita manusia mati ya. Ya. Orang bisa menebus mungkin satu bisa ganti satu, mungkin ya. Tapi ada orang mengatakan juga tidak bisa karena tidak sama. Ya, kamu mengganti siapa? Belum tentu sama. Ya, tapi ada yang mungkin bilang ya kalau mau ada orang mati mungkin adalah tapi cuma satu. Ya. Jadi terbatas. Tapi kalau dia adalah Allah, maka nilai penebusan Kristus itu dia menjadi tidak terbatas karena dia adalah Allah. Ya, di dalam nilai penebusannya itu. Oke, sehingga menjadi sah dan dia bisa menyelamatkan ya seluruh orang-orang yang Tuhan pilih menjadi anak-anaknya yang harus diselamatkan. Kemudian yang ketiga itu menyatakan kasih dan keadilan Allah dengan sempurna. Harus ada keilahian Kristus di sini. Ya, kenapa sempurna? Karena posisi yang menanggung ya dosa pada saat yang sama di atas itu adalah bukan saja cuma di dalam natur manusianya. Nanti bagian kedua itu menjadi penting juga ini ada overlap di sini tapi saya bagian ini kita boleh pikirkan bersama-sama ya saya sampaikan. Jadi di dalam bagian itu dia juga adalah Allah. Sehingga pada saat yang sama kita boleh menyatakannya bagaimana di dalam bagian ini ya dia boleh di dalam keilahiannya itu dia boleh menyatakan kasih dan keadilan Allah itu dengan sempurna ya. Oke, ini kira-kira bagian yang pertama, pentingnya keilahian Kristus. Nah, lanjutnya adalah pentingnya kemanusiaan Kristus. Ya, jadi dia harus manusia 100% karena nah, ini lanjut dari yang tadi ya. Ya, bagaimana ia menyatakan kasih kepada kita karena yang berdosa adalah manusia. Karena itu yang dihukum ya mesti manusia. Ya. Oleh karena itu Kristus menjadi seorang manusia sama seperti kita. Sehingga bisa untuk ini apa namanya? Dia dihukum dia bisa menanggung hukuman tersebut. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kenapa mesti manusia 100%. Karena dia datang menjadi gantinya kita. Ya. Bukan yang berbuat dosa manusia maka yang dihukum mesti manusia. Kan tidak bisa yang berbuat dosa itu manusia yang dihukum Tuhan gitu kan tidak bisa. Harus ada natur manusianya. Jadi di sana benar-benar ia menanggung ya dengan adil ya, dengan dan bahkan dengan sempurna ya. Kemudian sehingga dia bisa menjadi mediator antara Allah dan manusia. Mediator ya, berarti dia bisa mewakili di hadapan Allah dia mewakili kita ya. Di hadapan kita juga maksudnya dia mewakili di mediator. Jadi baik di hadapan Allah maupun di manusia dia mewakili kita ya. Jadi waktu kita boleh diselamatkan itu bukan karena kita, karena Tuhan melihat Yesus Kristus ya, anaknya yang tunggal itu yang telah boleh menjadi korban substitusi ya, ini penebusan bagi engkau dan saya. Jadi menjadi mediator antara Allah dan manusia. Yang ketiga, dengan dia ada menjadi manusia 100%, dia bisa mengalami pencobaan ya, penderitaan ya, dia hadir dalam inkarnasinya itu, maka kita lihat bahwa Kristus yang telah menderita itu, maka ia dapat menolong setiap kita juga yang mengalami penderitaan. Jadi artinya Tuhan itu tahu ya, ini menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai ya, di dalam Ibrani. Itu bisa kita baca di sana ayatnya
sirat ya, tersirat menyatakan demikian. Kemudian yang keempat adalah menjadi teladan bagi kita. Sehingga kita boleh lihat ya, kalau Tuhan Yesus bisa, itu kita melihat dia sebagai teladan. Jadi kita boleh lihat apa kayak the second Adam tadi dalam arti ini ya. Kalau Adam yang pertama telah berbuat dosa dan kemudian jatuh, maka kita lihat Adam yang kedua dia taat setia dan bagaimana ia boleh taat bahkan sampai mati di atas kayu salib, dia boleh kemudian berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di sini ada hal yang unik ya, waktu Lukas mencatat, ya ini bagian terakhir yang saya mungkin ceritakan dalam kisah Lukas ini ya. Lukas mencatat ini pencobaan. Jadi ada pencobaan itu dicatat di sana dalam bagian ini ya. Khususnya waktu Lukas kenapa juga mengikutkan pencobaan. Waktu dia tulis ya tadi ya di dalam silsilahnya sampai Adam. Kemudian nanti setelahnya kita akan lihat dia ada ikutkan itu ya satu kisah atau dicatat ya narasi Kristus dicobai. Nah maka di sana kita bisa lihat ya sebenarnya secara ini kita bisa lihat bahwa ada satu hal kita lihat waktu Adam itu dulu ada di Taman Eden itu dengan segala kelimpahannya. Taman Eden kan sangat indah ya, semua tercukupi limpah sekali ya, di mana katanya sungai-sungai begitu banyak menghubungi subur dan juga emas-emas di sana limpah ada. Dan kita lihat semua kondisinya sangat-sangat baik sekali. Tetapi pada saat itu lihat Adam gagal. Ketika ia dicobai, Adam gagal. Ya jatuh, nggak bisa, gagal ya. Kemudian itu kita lihat Kristus pada saat dia dibawa ke padang gurun, kita lihat situasinya beda ya, padang gurun ya. Nah, padang gurun itu kan berarti kan semuanya sudah tidak ada kemungkinan ya. Kalau bisa bilang kalau gagal ya sudahlah, namanya sudah di padang gurun, mau bagaimana lagi ya. Ya, kalau Adam itu yang dari tempat yang begitu taman begitu indah akhirnya dia gagal diusir ke wilderness. Nah, Tuhan Yesus justru ada di wilderness ya di padang gurun itu ya. Ya, kemudian dia ada di sana, kemudian dia dicobai ya dan bahkan kalau kita boleh lihat kalau Adam cobai cuma satu kali, Kristus bahkan dicobai 3 kali. Nah, kita boleh lihat di sini ada secara kuantitatif, bukan saja kuantitatif tapi ada kualitatif di sini ya. Yang sedang mau dinyatakan dalam bagian ini ya. Kaitannya first Adam and second Adam gitu ya. Nah, kita lihat di situ dia juga Adam, berarti dia manusia. Dan Kristus di dalam seluruh pencobaan itu dia menang. Dia taat, dia menang. Dan nanti itu mau menunjukkan nanti dari yang padang gurun ini, Kristus sendiri ya, nanti semua orang-orang yang juga ada di dalam Kristus, Tuhan melalui dia, sehingga dia tuntaskan semuanya ini melalui kayu salib. Kita akan dibawa ke dalam satu taman yang indah, ya, yaitu satu keselamatan yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan berikan dalam kelimpahannya. Ya, itu adalah satu gambaran yang boleh dinyatakan. Sehingga Kristus menjadi teladan dalam arti seluruh hidup kita lihat. Ya, waktu kita mengalami godaan dan sebagainya, pandang kepada Kristus. Ya, jangan kita kemudian lihat saya kan lumrah lah, saya manusia, saya pasti bisa jatuh. Nah, kita tidak pandang gitu, kita pandang kepada Kristus karena Yesus adalah manusia. Kalau dia manusia 100% dan Tuhan memberikan teladan, dia bisa berkata tidak kepada dosa. Maka kita diberikan kekuatan. Roh Kudus di hati kita bersaksi dan kita diberikan kekuatan. Sandar Tuhan, kita juga boleh mendapatkan kemenangan. Nah, Kristus menjadi teladan bagi kita ya. Jadi ini pentingnya kemanusiaan Kristus. Jadi dua ini duinatur ya di dalam pribadi Yesus Kristus. Ini menjadi sangat penting di dalam karya keselamatan kita sehingga kita boleh melihat bagaimana Allah merencanakan semuanya dan bagaimana Yesus menjadi juru selamat yang sempurna dan dialah satu-satunya sehingga kita punya keselamatan itu boleh ada ya dengan satu jaminan yang sangat kuat sekali dan bahkan sampai kekekalan jaminannya. Baik, saya berhenti sampai di sini. Nah, saya stop share ya. Oke. Apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tapi saya tidak boleh tanya ya, tidak boleh tunjuk ya. Boleh tanya tapi tidak boleh tunjuk ya. Saya sudah janji ya, mesti ditepati ya. Ya kalau nanti bertanya kan, kalau tunjuk, nah, takut nanti ada yang belum siap gitu ya. Ya baik kalau gitu saya tidak tunjuk ya. Tapi mungkin diantara kita boleh kasih sedikit sharing berkaitan materi hari ini. Mungkin ada bagian tertentu ya yang kita boleh diingatkan kembali oleh Tuhan ya, khususnya ketika kita belajar tentang anak manusia ya di dalam pemikiran yang sudah disampaikan ini.
apakah ada hal-hal tertentu yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian mau sharingkan? Silakan, kalau ada silakan. Jadi tidak